Jelang akhir tahun, publik ramai soal rencana gaji tunggal atau single salary aparatur sipil negara atau ASN. Rencana implementasi gaji tunggal ini telah tercantum dalam buku 2 Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Bagaimana detailnya? Lalu apakah gaji tunggal ini sudah sepadan dengan kinerja ASN? Kita bahas ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN dan RB, Rini Widiantini, Kamis 11 Desember 2025 menyebut konsep gaji tunggal untuk ASN tidak sesederhana penyatuan berbagai komponen penghasilan ASN, tetapi merupakan pendekatan menyeluruh yang disebut total reward atau penghargaan menyeluruh. Rini menegaskan pendekatan total reward merupakan konsep pengelolaan remunerasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam konsep tersebut, pemerintah menilai dan memberikan penghargaan kepada ASN bukan semata pada gaji, melainkan juga melalui perbaikan sistem kerja, lingkungan kerja yang mendukung, dan kejelasan jenjang karir. Namun Rini tak dapat memastikan apakah skema gaji tunggal dapat mulai diterapkan pada 2026. Alasannya, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesiapan kelembagaan, reformasi manajemen ASN, serta penataan ulang jabatan dan kebutuhan pegawai di semua instansi pemerintah. Terkait hal ini, dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM, Agustinus Subarsono menilai, secara konseptual sistem gaji tunggal merupakan langkah positif bagi tata kelola birokrasi, dapat meningkatkan kesejahteraan ASN, dan membuat sistem pemberian gaji lebih sederhana. Menurut dia, penerapan sistem gaji tunggal tidak hanya memudahkan pemerintah dalam menghitung anggaran, tetapi juga membantu ASN lebih fokus bekerja tanpa harus mencari tambahan pendapatan dari proyek atau kegiatan di luar pekerjaan. Dari sisi kesejahteraan, Subarsono juga menilai sistem gaji tunggal akan memberikan dampak pada peningkatan nilai pensiun ASN. Uang pensiun selama ini dihitung sekitar 75% dari gaji pokok. Jika gaji pokok meningkat karena sistem gaji tunggal, maka persentase tunjangan pensiun juga ikut naik. Pertanyaan publik selanjutnya, sistem gaji tunggal yang digadang-gadang akan lebih menyejahterakan ASN ini, apakah sebanding dengan kinerja mereka selama ini? Menurut jajak pendapat Litbang Kompas pada 16 hingga 19 Juni 2025, disebut jika sebanyak 51,1% publik puas dengan kinerja ASN secara umum. Namun, angka kepuasan ini tak jauh berbeda dengan angka yang tidak puas, yaitu sebesar 45,4%. Selain itu, publik juga mengungkap persoalan besar di ASN, yaitu suap, pungli, korupsi, ketidakprofesionalan dalam bekerja, malas, serta perekrutan melibatkan orang dalam. Di survei yang sama, sebanyak 44,6% responden menilai ASN belum bersih dari pungli. Namun mereka menaruh keyakinan yang tinggi, yaitu 74,1% ASN nantinya bakal semakin baik di masa mendatang. Sahabat Kompas, sebagai pembayar pajak yang uangnya masuk ke APBN dan digunakan untuk membiayai gaji ASN, apakah gaji tunggal ini sudah layak diterapkan? Lantas, apakah yakin ke depan manajemen ASN bakal semakin membaik dan suap, pungli, serta korupsi tidak lagi menjadi normalitas di lingkungan abdi negara ini?